Sedikit info dari film Azab suka kasar ke biduan dangdut pria ini di Smackdown besi panggung. Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Suwek! Awas ada mobil! Film dibuka dan menampilkan pria bernama Rizky tanpa biliar yang sedang marah-marah ke seorang biduan dangdut karena terlihat lemas saat menyanyi. Nah, untuk sanksi karena perform yang tak sempurna, Rizky pun tak mau memberikan ongkos untuk para biduan tersebut. Ya, mungkin nabung buat beli karpet di Turki kali ya. Salah satu biduan bernama Mona saat itu memohon ke si Rizky. Nah, dikarenakan si Mona ini good looking, Rizky pun mau memberikan sedikit uangnya. Namun melihat Mona yang good looking, Rizky pun sempat mengajak Mona untuk jadi selingkuhannya. Dan jika menolak, Rizky berjanji akan men-smackdownnya suatu saat nanti di atas panggung. Beruntung saat itu anak dari Rizky datang, membuat Mona bisa kabur dari jeratan tangan-tangan hangat Rizky. Woi, kok nyeru banget ya? Keesokan harinya saat pembagian uang dangdut, salah satu biduan bernama Cika dikenalkan ke seorang juragan oleh si Rizky, yang katanya ingin mengajak Cika jajan Advan Pro Max versi terbaru. Kala itu tersisalah Mona sendirian bersama Rizky, di mana Rizky langsung mengeluarkan amplop sakti berwarna coklat untuk menyogok Mona agar mau, ya apalagi kalau bukan. Di pagi harinya, bangunlah Mona dengan Rizky yang sudah selesai honeymoon. Dan dari situlah Mona berpikir untuk bundir karena telah dinodai oleh seorang noda membandel. Efektif menghilangkan berbagai noda makanan, bahkan yang paling bandel. Hanya sekali kucang. Tepat 2 bulan kemudian, Mona pun wasted dan meninggalkan surat cinta untuk Starla yang isinya kalau Rizky telah menghamili Mona. Rizky, tag teman kamu yang namanya Rizky, oke? Kenapa kamu gak ngomong sama ibu, nak? Kan ibu juga pengen dihamilin Rizky. Nah, di hari berikutnya ada seorang pacar dari salah satu biduan naik ke panggung. Marah-marah karena tak terima pacarnya disawer oleh lelaki hidung hitam. Saat itu muncullah Rizky, lalu tanpa berbacot ria, Rizky langsung diberi sentuhan family friendly dan dilanjutkan dengan pecahan botol yang ditusukkan ke mata si Rizky. Alhasil, terciptalah karakter baru Acu yaitu The Nick Rizky dengan mata hilang sebelah tapi mampu meng-smackdown siapa saja yang macam-macam dengannya. Mata sebelah kiri Bapak mengalami infeksi, Pak. Nah, karena sekarang Rizky CCD, para anak buahnya pun mulai mengundurkan diri dari pekerjaannya. Hingga suatu hari datanglah seorang klien ke dangdutan Rizky dengan maksud ingin membeli biduan yang ada di atas panggung. Nah, kerennya lagi biduan itu adalah anak Rizky sendiri. Ya jelas dong Rizky langsung menyetujui tawaran bapak tersebut. Karena kalau udah sold out ya tinggal bikin lagi. Namun beruntung ketika anak Rizky sold out, dalam perjalanan ia ternyata bisa membela diri hingga berhasil keluar dari Johnson yang saat itu sedang melakukan ulti. Nah, mengetahui anak Rizky kabur, klien tadi pun menelpon Rizky dan komplain ke Rizky. Nyawa lo bakal melayang. Mendengar kata-kata terbaik tahun 2022 itu, Rizky pun mulai berbenah untuk kabur dari rumah dengan membawa segepok uang hasil dari penjualan anaknya sendiri. Dalam pelariannya, dari jauh muncullah Johnson dengan skin Inopeng, lalu Rizky pun harus mengeluarkan skill smackdownnya untuk mengalahkan 2 bapak-bapak mental bebelak ini. Kala itu Rizky yang kehabisan ulti, lalu kabur dan bersembunyi di bawah panggung. Dengan berbekal time stone di tangan Rizky, Rizky pun mampu mempercepat waktu, di mana saat itu tiba-tiba ada kericuhan hingga panggung itu pun roboh seketika. Alhasil, ya Rizky auto di smackdown oleh besi-besi panggung. Nah, dikarenakan para figuran yang mungkin hanya dibayar dengan nasi kotak, mereka pun sampai pura-pura nggak bisa ngangkat tuh besi yang padahal ringan banget. Sabu, ini keras banget. Bapak, di mana-mana kalau nggak bisa ngangkat tuh jawabnya berat banget, bukan keras banget. Kemudian ketika Rizky dikira sudah mati, tiba-tiba badannya mengeluarkan goyang dumang di mana itu sebenarnya efek dari time stone ketika Rizky mencoba melihat masa depan. Dan konon Rizky tak jadi mati karena ia terus melakukan pengulangan waktu sampai para Azabnger menemukan keberadaan time stone yang dibawa oleh si Rizky. Dan itulah